diramaikan lagi, jadi tambah masalah. Jadi nggak perlu Anda, kalau ini ada yang masukin ke YouTube, nggak perlu komentar-komentar, datang kai main, supaya tidak menambah perpecahan umat Islam. Paham? Oleh karena itu saya stop sampai di sini, cukup sekian, tidak perlu alasan lagi, karena saya sudah terbuka, kitab apapun, bahkan ongkos pun siap diganti dengan double. Betul? Itu saja, jangan macam-macam alasan lagi, komentar-komentar lagi. Siapapun yang meragukan masalah Habib, siapapun, saya tidak perlu YouTube, saya tidak perlu media massa, bawa kitab dia kai main, ngaji dia untuk membacakan istighfar, sholawat dan tahlil. Mudah-mudahan semua pahalanya ini menjadi wasilah Habib Muhammad bin Toha diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuburannya dijadikan taman surga, dan kumpul kelak bersama Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap baca istighfar, siap baca sholawat, siap zikir, takbir. Jadi orang Papua Haji kalau diajak jihad paling nomor 1, apalagi diajak zikir. Betul? Insya Allah lebih semangat. Jadi saya sebetulnya banyak yang ingin disampaikan, tapi ada nasihat ulama, salah satunya yaitu ulama salaf, ketika bergebu-gebu ingin berbicara, maka tahanlah. Ini saya bergebu-gebu karena dalam kondisiku sekarang, Masya Allah, banyak orang menyerang Habib, menyerang, Masya Allah, tabarakallah. Betul apa tidak? Guys, kesimpulan dari saya nggak mau ngaji. Siapapun yang meragukan masalah Habib, siapapun, saya tidak perlu YouTube, saya tidak perlu media massa, bawa kitab dia kai main, ngaji dia aja ngaji. Segitu beteng. Ngaji, bahasa Sunda, bahasa Sunda. Nggak usah kita debat di YouTube. Kenapa? Membuat perpecahan umat. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam. Siapapun dia, mau kiai, mau habib, mau abuya, mau buaya, yang tentang meragukan, silahkan ente bawa kitab, ana sudah siapkan kitab. Temuga ongkos, digantian kue ongkosna. Catat, saya tidak perlu media massa. Demi apa? Menjaga perpecahan. Ulah jangan sampai umat Islam berpecah. Tapi kalau Anda betul-betul ilmiah, betul-betul ingin ngaji, 24 jam saya tunggu di majlis saya, dan ongkosnya pulang pergi akan saya ganti. Silahkan. Bukan berarti saya tidak mau di YouTube atau enggak. Saya meredam, jangan sampai terlalu besar ini perpecahan umat. Betul apa tidak? Sekali lagi saya sampaikan, saya berusaha menjaga jangan sampai umat Islam semakin pecah, ulama dengan ulama, habaib dengan habaib, habaib dengan sayyid, jangan sampai diadu domba. Tapi kalau betul-betul ilmiah, 24 jam saya tunggu di majlis saya, ongkos pun saya akan ganti, bahkan didobel. Itu saja dari saya tentang yang berkaitan dengan ini, karena kalau saya tidak stop, ini luar biasa bagi saya. Ketika menggebu-gebu ingin bicara, maka saya harus menahan diri demi berusaha tidak semakin parah perpecahan umat Islam. Semoga para kiai dengan kiai tidak diadu domba, habaib dengan habaib tidak diadu domba, habaib dengan kiai, kiai dengan habaib tidak diadu domba. Siapapun yang punya tujuan untuk mengadu domba, memecah umat Islam, merusak Islam, semoga segera dibuktikan azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi ibroh, menjadi contoh bagi yang lain agar tidak berani untuk memecah belah umat Islam. Cuma saya simpul saja, saya yakin semua para habaib yang tercatat di dalam Darabitoh itu adalah keturunan dari Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Beliau adalah turunan daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang kitabnya tadi sudah saya sampaikan, tidak perlu saya, karena ini pastikan di YouTube lagi, diramaikan lagi, jadi tambah masalah. Jadi nggak perlu Anda, kalau ini ada yang masukin ke YouTube, nggak perlu komentar-komentar, datang kai main, bawa kitabnya. Silahkan, rek sabar 10 jilid ya, rek kitab naon tak ya. Kenapa saya tidak sampai ini terlalu panjang? Supaya tidak menambah perpecahan umat Islam. Paham?
Oleh karena itu saya stop sampai di sini, cukup sekian, tidak perlu alasan lagi karena saya sudah terbuka. Kitab apapun, bahkan ongkos pun siap diganti dengan double. Betul? Itu saja, jangan macam-macam alasan lagi, komentar-komentar lagi. Mari kita beristighfar, bersolawat, zikir. Mudah-mudahan istighfar, salat, zikir dan doa kita menjadi penyejuk, penenang jiwa kita, juga menjadi wasilah almarhum wal maghfurah ditambah derajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah.